Pak Yuda dari Bank Indonesia. Pak Yuda, ini kan artinya LPS dan OJK juga punya kebijakan yang juga berbeda. Artinya bagaimana nanti koordinasi ke depannya nih Pak? Ya, kami sudah lakukan koordinasi dengan dua lembaga tersebut dan bahkan juga dengan Kementerian Keuangan. Pada intinya karena perubahan framework ini tidak mengubah stance kebijakan moneter, mestinya tidak serta-merta OJK cap disesuaikan dengan repo rate yang baru ini plus katakanlah 100 basis poin untuk bank buku 3 dan 75 basis poin untuk bank buku 4. Kemarin koordinasi dengan OJK, pada intinya OJK tidak akan serta-merta melakukan hal itu dan akan melihat sebenarnya marketnya akan seperti apa, suku bunga yang terjadi di pasar akan seperti apa. Begitu juga dengan LPS, tentu saja mereka akan lihat suku bunga perbankannya sebagai acuan di dalam menentukan LPS rate. Tapi artinya ada kemungkinan begitu untuk kemudian bersinergi dengan kebijakan BI ini ke depannya begitu ya Pak ya? Oh ya, tentu saja sinergi ini akan terus dilakukan dan kemarin di minggu yang lalu dan itu sudah kita lakukan ya. Oke, baik. Ini kalau saya lihat kalau kita sebagai orang awam begitu melihat dengan 5,5% sebagai acuan ke depannya, ini akan berpengaruh juga terhadap bunga deposito begitu Pak. Ini kan artinya memaksa orang keluar dari deposito begitu ya Pak ya? Atau mungkin ada tujuan lain dari diterapkannya ini? Ya. Kalau sekali lagi saya sampaikan ini tidak ada perubahan stance, tetapi memperkuat transmisi sehingga pelonggaran kebijakan Bank Indonesia yang sudah dilakukan ini akan lebih cepat mendorong penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Tentu saja dengan penurunan suku bunga deposito, dengan penurunan suku bunga kredit diharapkan ekonomi lebih bergairah, terutama di sektor real ya, karena orang tidak menempatkan lagi secara pasif di deposito. Ya betul, secara pasif di perbankan dia akan ke instrumen-instrumen lain. Ke sektor real terutama untuk usaha, untuk di konsumsi dan si sektor properti misalnya, atau di pasar modal untuk menggairahkan pasar modal dan juga untuk pembiayaan pembangunan gitu. Oke, BI rate ini kan selalu berhubungan dengan katakanlah selera dari investor asing kemudian untuk masuk atau keluar begitu, dan juga ini akan sangat berkaitan juga dengan rupiah. Bagaimana kabarnya nanti rupiah dengan penerapan BI 7 days repo rate ini dan juga bagaimana nanti kedepannya terhadap pasar modal dampaknya nih Pak? Oh ya, yang saya kira nggak ada maksudnya perubahan yang signifikan kemudian menyebabkan ini terjadi outflow dan sebagainya. Saya kira tidak, karena ini justru akan mendorong prospek yang baik dari sisi sektorial, pertumbuhan ekonomi maupun dari sisi pendalaman pasar, ya, instrumen-instrumen lebih berkembang sehingga dampaknya terhadap rupiah akan seperti lebih banyak choice bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di lebih banyak choice dengan katakanlah curug yang semakin besar. Artinya apa dampaknya terhadap rupiah kalau kita nanti lihat ujungnya Pak? Ya, dengan mungkin yang lebih fundamental adalah dengan adanya kondisi global yang juga masih tidak menentu, dalam arti sekarang ini IMF kan menurunkan proyeksi pertumbuhan dari 3,4 jadi 3,2. Artinya memang tidak banyak negara yang bisa tumbuh seperti kita. Jadi kita masih menjadi source ataupun jadi pull factor dari investor untuk masuk di tanah air. Oke, baik, semoga kedepannya ini tujuannya tercapai, kemudian ekonomi bisa tumbuh dan juga bisa menekan inflasi sebagai target utama dari pemberlakuan BI 7 days repo rate. Terima kasih Pak Yuda telah sharing bersama kami. Terima kasih Pak Ade. Dan pemirsa, kita sebelum menutup perjumpaan kita di Economic Review, ada informasi mengenai indeks harga saham gabungan yang ditutup di zona hijau pada sesi 1 yang terus menguat dengan penguatan utama ditopang dari sektor finansial. IHSG pada pembukaan siang ini dibuka menguat 0,33% ke level 4.839,51. Dari pembukaan sesi 1 tadi pagi yang melemah 0,23% di level 4.812,58. Sementara itu siang ini rupiah menguat 0,13% ke level 13.195 per 1 dolar Amerika Serikat. Dari pembukaan tadi yang menguat 0,18% di level 13.154 per 1 dolar Amerika Serikat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Economic Review. Saya Ade Mulia beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.